sekarang itu alhamdulillah sudah naik, geng. Sekarang itu gaji UMR di Malaysia sini, TKI maupun TKW itu sebesar satu. Info Nelo Mas. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jumpa lagi dengan saya ya, geng, Zainal Story. Saya asalnya dari Indonesia dan merantau ke Malaysia. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang atau mereview tentang gajinya TKI ataupun TKW yang dulunya berapa dan sekarang ini berapa. Nah, sekarang ini naik, geng. Sebelum saya bahas tentang gajinya, saya bahas dulu UMR itu, gaji UMR itu yang sebagai TKI ataupun TKW yang bekerja di mana gitu ya. Nah, contohnya kayak saya ini, geng. Saya ini kan bekerja di perkebunan ya, perkebunan sawit. Kalau di perkebunan itu gajinya nggak sesuai dengan UMR, geng. Kayak gimana ya, kayak kayak kira borong lah. Ada yang kira borong, ada yang hitungan borong, ada yang hitungan tak pertandan itu berapa. Tapi kalau di sini saya itu per tan atau borong ya. Kalau di perkebunan itu jarang kalau gajinya UMR itu berapa. Oh ya, tadi yang masih penasaran itu gajinya UMR itu berapa dulu, geng. Sebelum tahun inilah, tahun 2021 itu gaji UMR nya Malaysia itu 1.200 itu kalau dirupiahkan sekitar 4 jutaan lah. Kalau dirupiahkan ya, itu gaji UMR, geng. Gaji UMR itu kalau sekarang itu alhamdulillah sudah naik, geng. Sekarang itu gaji UMR di Malaysia sini, TKI maupun TKW itu sebesar 1.500. Kalau dirupiahkan sekitar 5 jutaan lah, seperti itu. Kalau dirupiahkan ya, tapi tergantung penukaran itu enggak tentu, geng. Tapi rata-rata penukaran ya, misal 1 ringgit Malaysia sini itu dirupiahkan 3.000 rupiah. Jadi kali 3 rata-rata, tapi enggak tentu. Kadang-kadang ya lebih, tapi banyak lebihnya daripada kurangnya ya. Lah, yang mendapatkan gaji UMR itu enggak semua pekerja TKI maupun TKW, geng. Enggak semua pekerjaan itu, enggak gimana ya, enggak semua orang Indonesia masuk sini itu gajinya UMR itu enggak semua. Yang gajinya UMR itu yang setahu saya ya, kayak yang bekerja di pabrik ataupun kilang itu biasanya UMR, ataupun lagi PRT, pembantu rumah tangga itu ya, itu biasanya gajinya ya UMR gajinya segitu. Terus ada lagi kayak kalau di kebun jarang sih, beneran jarang, setahu saya ya, kurang banget. Tapi misalnya naik, kalau di perkebunan itu setiap tahun gajinya naik, geng. Naik berapa ringgit gitu ya per tannya. Kalau saya kan kira per tan. Lah, UMR lagi tadi seperti di restoran, seperti itu. Restoran, terus di kedai itu bahasa sini ya, geng. Kalau di Indonesia itu toko atau warung, seperti itu. Itu biasanya UMR, tapi enggak tentu. Kadang-kadang itu bosnya itu memberi bonus. Misalnya gajinya UMR-nya itu 1.500 itu ya, itu biasanya dibagi lebih biasanya. Tapi ada juga yang ngam-ngam, ada juga yang kurang. Nah, kalau gaji kita itu kurang dari UMR, itu kita bisa melaporkan ke KBRI, geng. Kalau di Indonesia kayak apa ya, di KBRI itu Depnaker lah, seperti itu ya. Kita bisa melaporkan ke situ.
Ya seperti itulah geng. Itulah namanya para jenis orang merantau ya. Itu kan dari rezeki pun ya berbeda-beda, nggak ada yang sama ya. Meskipun dalam pekerjaan yang sama pun belum tentu hasilnya itu sama. Ada juga yang hasilnya sama, belum tentu kita kirim di Indonesia itu jadinya itu sama, itu nggak tentu juga. Misal kita gaji 1 bulan di sini 3.000, di Indonesia sana kan 10 juta gitu ya. Itu misalnya ada 2 orang, satu bisa buat rumah, satunya belum. Nah itulah namanya nggak sama. Ya namanya juga rezeki, itu Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa berjuang dan berdoa ya, biarlah Tuhan yang menentukan, karena kewajiban kita ya cuma berjuang dan berdoa. Nah kalau yang bekerja seperti di bangunan, saya ngomongin kuliah, ngomongin di kuli bangunan itu biasanya juga nggak pakai UMR geng. UMR itu hanya batasan gaji ya geng, batasan gaji. Maksudnya misal UMR-nya 1.500 ya, kalau majikan memberikan yang lebih karena ada pekerjaan yang lebih, itu baiklah. Tapi kalau di bawah itu yang kesalahan. Tapi ya banyak orang yang meremehkan di Malaysia itu nggak ada uangnya gitu ya. Tapi ya tergantung orangnya sih, di sini rajin atau enggak. Di sini ada yang malas-malasan lah. Kalau malas-malasan ya gimana ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja ya, kalau malas-malasan nggak dapat uang ya kan, dimanapun lah. Sebetulnya di negeri kita sendiri pun, misalnya di Indonesia gitu ya, itu kalau benar-benar rajin bisa mendapatkan uang yang lebih, itu pun bisa. Ini saya ngomongin yang kuli ya, sebagai kuli itu bisa. Cuman kan kita mikirnya kan gini biasanya geng, sama-sama berkeringat, sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama bekerja, tapi penghasilannya beda. Karena kalau di rantau itu kan 3 kali lipat kalau di Malaysia lah ya. Mungkin kalau di negeri lain, misal di mana, di Taiwan atau di mana, itu lebih besar lagi mungkin ya. Tapi menurutku, bagi saya geng, di mana-mana kita kerja, di mana-mana kita merantau itu sama saja. Itu tergantung orangnya. Orangnya itu mau bekerja keras atau enggak. Orangnya itu mau menikmatin proses atau enggak. Kalau enggak mau menikmatin proses, itu menurut saya orang yang paling bodoh geng. Meskipun dia dapat uang banyak secara instan. Kalau menurut saya ya, orang bisa menghasilkan uang secara instan, itu menurutku bodoh, pembodohan malah. Kita nggak pandai-pandai karena kita nggak melewati rintangan, karena kita nggak melewati prosesnya gitu ya. Nah, yang saya omongin secara instan itu bukannya dari orang tua dia bagi langsung banyak, itu bukan geng. Kan kita ya juga sudah tua ya, mungkin kawan-kawan kita semua juga sudah mempunyai rumah tangga masing-masing ya. Yang secara instan, yang hasil secara instan dan yang banyak itu menurut saya kayak main judi atau togel gitu kan, sekali dapat banyak gitu ya, bisa sampai beribu-ribu ringgit. Itu kalau dirupiahkan berapa. Memang kita itu dapat uang banyak, tapi biasanya hasilnya juga cepat. Kalau orang Islam itu bicara orang Jawa dan Islam itu ngomongnya nggak barokai gitu ya, nggak berkah lah gitu ya. Kalau nggak berkah ya gitu, cepet habis, cepet hilang lah. Kalau dipikir logika, cepatnya hilang karena kita mendapatkan dengan mudah. Jadi kita mau beli ini, mau beli itu kayak nggak sayang gitu loh ya kan. Udah amat lah, misal mau beli ini, misal mau ngundang dangdutan atau orkesan itu, undang saja lah, baru segitu saja. Kan lebih tinggi gengsi daripada logika kita. Kalau lebih tinggi gengsi, itu bahaya geng. Oh iya, ini saya dapat tambahan geng, tambahan berita baru. Katanya ini Jokowi menonstop
memberhentikan pekerja asing dari Indonesia masuk ke Malaysia. Itu karena masalah UMR, geng. Nah, nanti insya Allah saya akan lanjutkan video ini. Di video yang selanjutnya, geng, saya akan membahas tentang itu, apa alasannya Presiden Indonesia menghentikan pekerja asing masuk ke Malaysia. Ditunggu video selanjutnya ya, geng. Dan selalu support dan dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam sejahtera, salam sukses selalu. Semangat terus, geng, jangan pernah mengeluh. Wassalam.